Hai semuanya, selamat sore menjelang malam. Welcome back to Pigitas Channel. Senang banget kita ketemu lagi malam ini. Malam ini aku mau bahas baik request abang aku yang kepengen diliatin istrinya 1 tahun ke depan karena mereka sekarang berbisnis bersama ya. Memang berbisnis bersama suami istri itu tantangannya beda ya. Misalnya kayak kalau pegawai ya, itu kan dimarahin bisa ya. Kalau istri dimarahin nanti konsekuensinya bisa panjang. Konsekuensi dimarahin di rumah lagi, konsekuensi dicuekin di tempat tidur ya kan. Jadi memang berbisnis bareng istri itu tingkat kesulitannya beda lagi ya. Nah, gimana coba chartnya istrinya abang aku ini? Nah, memang harus aku akui istrinya dalam situasi yang tidak mudah sekarang karena siklusnya itu adalah Atmakarka dan siklusnya itu adalah Rahu dan Rahu itu adalah Atmakarkanya dan berat banget ya 29, something gitu. Dan aku pernah bilang sama abangku ini, si kakak ini nih mestinya orang yang tadinya pernah berkarir, and yes it is ya. Abang bilang bahwa tadinya istrinya berkarir dan sekarang bantu-bantu dia. Memang kalau aku lihat secara Vedic, istrinya itu memang lebih perform kalau bekerja berkarir ya daripada berbisnis. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya situasi akan seperti apa ya. Dan ya mau gimana lagi kalau memang harus bantu suami ya, get used to it ya. Dan karena nakshatranya itu juga Purva Palguni itu Venus, jadi memang ada Ketu Venus di first house ya. Jadi mestinya kalau dengan adanya Ketu Venus di first house, memang si kakak ini apa-apa dikaitkan dengan apa ya, misalnya dia ribut nih ya sama si abang gitu, pasti yang ada di pikirannya itu langsung, oh udah gak sayang lagi, oh gak ada yang sayang lagi sama aku, oh gak ada lagi yang peduli sama aku. Jadi orang-orang yang ada Ketu Venus itu biasanya apa ya, kayak selalu merasa lack of love ya. Jadi dia selalu merasa kurang dicintai. Dan itu apa ya, susah untuk dimengerti sama pasangannya. So makanya harap dimengerti kalau memang si kakak ini sekarang nih suka dikit-dikit ngambek, dikit-dikit salah ya, jadi kayak sensitif banget ya gitu. Jadi ya sabar-sabar ya bang ya. Nah, untuk 1 tahun ke depan aku melihat akan ada masalah yang related dengan orang tuanya ya, namely ibunya ya. Harus hati-hati kalau dia punya ibu, dan aku juga lihat kalau dia punya mertua ya, itu akan problem di situ. Dan dengan ipar-ipar juga akan ada kayak apa ya, salah-salah perasaan gitu. Dan karena apa? Karena rahunya itu 1,5 tahun ke depan dari April ini memang ada di 4th house. Jadi tolong jaga ibu ya. Dan hati-hati juga kalau berbisnis atau jual beli properti, akan ada banyak masalah. Dan hati-hati juga setiap mau meninggalkan rumah karena ketidakhatian itu bisa menimbulkan masalah. Jadi hati-hati kalau
meninggalkan rumah, perhatiin kunci-kunci, kompor ya, lalu juga pasang CCTV yang bagus di rumah ya. Karena dalam ilmu kepolisian kejahatan itu bisa terjadi karena kita membuka pintu terhadap kejahatan tersebut ya. Jadi kita harus hati-hati, ekstra hati-hati, juga hati-hati terhadap mobil ya, kendaraan. Jadi pastiin kalau parkir mobil jangan sembarangan, pastiin kalau keluar rumah semuanya udah dicek and recheck ya, akan ada problem di situ. Nah, dan juga aku akan lihat untuk urusan kerjaan ya, banyak hal yang gak sesuai ekspektasi, dalam arti mungkin kepengennya cepet ternyata lebih lama, atau mungkin kepengennya, siapa sih yang kepengen susah gitu ya. Tentu tidak ada yang kepengen susah, tapi kalau aku lihat di sini sepertinya banyak hal yang bikin ngelus dada untuk urusan kerjaan. Jadi harus banyak hal yang diikhlasin, yang di let it go ya. Apalagi ini kan si kakak ini kebiasaan kerja yang di perusahaan yang udah mapan ya, perusahaan yang udah established. Jadi kalau kerja ikut suami itu tentu kan sistemnya berbeda, mungkin secara organisasional nggak rapi, secara sistem nggak rapi. Jadi memang harus nahan-nahan apa ya, banyak-banyak nahan-nahan perasaan gitu. Dan aku melihat apapun masalahnya ya, akan ada masalah terhadap diri sendiri gitu ya. Jadi kayak ketidakpuasan ya. Jadi kayak misalnya, kok hasilnya cuma segini sih, kok susah banget sih ini gitu. Jadi kok lama banget ini prosesnya. Jadi ada rasa-rasa seperti itu. Dan si kakak ini juga sampai tahun 2025 benar-benar harus mendisiplinkan dirinya sendiri, mendisiplinkan yang ada di sekitarnya, karena semua berjalan dalam satu dimensi waktu dan hasil yang tidak bisa dia kontrol. Jadi dia karena merasa ada insecurity, merasa ada uncertainty, jadi dia kayak ada kecemasan ya, anxiety itu untuk melihat ke depan. Padahal sebenarnya apapun masalahnya sampai 2025 itu mestinya bisa teratasi, walaupun sebenarnya masalah yang akan terjadi sama dia itu justru lebih banyak terjadi masalah komunikasi ya, komunikasi yang mungkin karena terlalu pakai perasaan dalam berkomunikasi, terutama dengan kakak beradik, terutama dengan ipar-ipar ya. Jadi di situ tuh dia ada kecemasan yang luar biasa, karena kok gue niatnya begini, ngomongnya begini kok salah gitu. Jadi problem utama nanti 1,5 tahun ke depan adalah masalah komunikasi ya. Kalau kesehatan itu sampai 2025 should be fine ya, gak ada masalah apa-apa ya. Cuman memang hati-hati dengan pekerjaan dan hati-hati dengan komunikasi. Itu aja sih ya. Kalau kesehatan sih ya cepet-cepet capek aja ya. Terutama kayaknya sekarang sering sakit itu deh, tulang panggulnya sering pegel-pegel, pinggangnya sering pegel-pegel ya. Dan aku juga ngeliat harus
general check up ya tahun ini karena jantungnya harus dijaga ya. Karena sepertinya ada bawaan gitu jantung. Dan yang aku lihat juga mesti ekstra hati-hati itu adalah masalah bagaimana berkeluarga ya. Berkeluarga dalam hal ini adalah keluarganya dia gitu. Aku lihat ada kayak friksi-friksi di keluarganya, dan harus hati-hati juga terhadap mata karena udah terlihat ada gangguan. Lalu gigi juga harus hati-hati ya. um, Jangan dianggap sepele kalau lagi sakit gigi. Lalu um, si kakak ini kayaknya lagi kepengen banget nabung gitu, tapi kok kayaknya susah banget, tapi semangat menabungnya ini lagi luar biasa banget ya. 1,5 tahun ke depan itu memang tahun ini sampai bulan 7 tanggal 6 itu memang um, terasa kayak ya cemas gitu ya. Walaupun sebenarnya kesempatannya itu bagus banget ya, kesempatannya bagus banget. uh, Jupiternya itu ada di third house ya, jadi mestinya jika segala sesuatu dikomunikasikan dengan baik, rasanya semua masalah akan selesai ya, karena Saturn transitnya itu um, nilainya itu 5 ya, artinya apapun masalahnya sebenarnya bisa selesai. Cuman memang si kakak ini pencemasnya maha dahsyat ya, jadi memang harus banyak-banyak berdiskusi, harus banyak-banyak tukar pikiran gitu ya, supaya kecemasannya
Karena Saturn dan Mars itu ketemu adalah bukan sesuatu yang uh, mudah, itu conjunction yang sulit ya. Jadi dinikmatin, enjoy, dimaksimalkan segala sesuatunya sampai 1903-2024. Yang belum waktunya nggak usah dipikirin, sekarang nikmatin aja, eksplor sana sini, maksimalkan semua kesempatan yang ada karena Rahu Jupiter is not really bad ya. Aku rasa sampai di situ. Oh ya, satu lagi yang aku lihat nanti kalau 2,5 tahun ke depan ini bisa mengurangi pergi-pergi yang sifatnya long distance traveling atau pergi-pergi yang lebih dari 15 hari itu, karena energinya kurang baik untuk berpergian dalam waktu yang lama. Oke, sampai di sini dulu ya Bang. Enjoy so much. Si kakak will be fine. Lagi seneng-senengnya baru mulai belajar dagang, menikmati dagang, didukung ya Bang. See you, bye ya Bang. I love you.